Sampai saya pernah baca satu artikel di satu majalah itu, judulnya itu Na'udzubillah ya. Jadi diadakan satu penelitian itu kepada orang-orang kaya ya, di Indonesia ini lah ya. Ada orang kaya, bagaimana kehidupan kamu itu ya, ternyata kebanyakan mereka ini pezina-pezina semua ya. Kemudian oleh yang mengadakan penelitian, kenapa kamu tidak kawin saja? Oh saya, kalau kawin itu risikonya banyak katanya dia. Ya, harus menafkahi, harus bikinkan rumah, harus ke pengadilan, harus berantem dulu sama istri saya yang pertama. Nah, lebih baik berzina katanya. Ini pemikiran di Indonesia, bayangkan. Apa enggak ngeri itu? Jadi sebetulnya seperti apa itu demonstrasinya istrinya Gus Dur anti poligami itu, sebetulnya itulah jalan menuju pelacuran massal itu. Jalan menuju penghinaan terhadap wanita sendiri. Sepertinya satu wanita itu dijadikan wah ini ratu di rumahnya ya, tapi di satu lihat sisi yang lain maka akan banyak sekali wanita jadi pelacur dan laki-laki juga gara-gara itu. Jadi makanya syariat Islam itu Masya Allah indah betul, tapi tidak bisa difahami dengan sepintas nafsu. Nah, kalau syariat-syariat aturan manusia itu sepintas nafsu itu seperti cocok itu, cocok. Tapi nanti kalau direnungi membahayakan pada manusia itu sendiri. Yang bisa memahami syariat Islam itu hanyalah orang-orang yang betul-betul berpikir. Sampai ini kemarin ada itu orang Jerman datang ke markas itu cerita. Jadi ada seminar di Jerman. Yang seminar itu diadakan orang Yahudi untuk menjelek-jelekan Islam kaitan dengan poligami. Maka ya orang-orang perempuan-perempuan diundangin semua dengan pikirnya orang-orang Yahudi itu enggak ada itu wanita yang setuju dengan poligami, enggak akan ada. Maka dia cerita mengenai keburukan-keburukan poligami, keburukan-keburukan. Kemudian minta pendapat orang yang hadir. Satu wanita, bukan orang Islam, orang Nasrani asli Jerman, ditanya, gimana pendapat kamu? Kalau saya setuju poligami. Saya lebih suka menjadi istri yang resmi daripada saya jadi pelacur seumur hidup saya, katanya. Saya itu punya anak 8, nggak ada yang punya ayah, katanya. Sehingga akhirnya seluruhnya yang mikul biaya hidupnya saya sendiri semua. Kalau orang Islam tuh enak itu jadi istri resmi, katanya. Sehingga ada yang bertanggung jawab, katanya. Sehingga akhirnya seminar tadi itu buyar begitu saja, sudah pulang sendiri-sendiri. Ya coba ini. Tapi istilah Maulana Umar, namanya penyakit itu kalau belum parah kadang-kadang itu dirasa itu enak gitu loh. Seperti orang kena sakit gatel, kalau belum parah itu dikukuri itu malah enak gitu. Tapi nanti kalau sudah tambah nemen bonyok lah baru teriak-teriak. Nah begitu juga kemaksiatan atau penyelewengan dari syariat, itu awal-awalnya itu sepertinya itu enak itu. Masyarakat itu longgar, pergaulan bebas, nggak usah repot-repot. Ya, pertama kali itu sepertinya itu macam enak gitu. Tapi jadi-jadinya pada akhirnya itu musibah bagi manusia itu sendiri. Ya seperti di negeri-negeri barat itu. Didengungkan pertama kali keluarga berencana. Ya seperti di Indonesia itu. Akhirnya keluarga berencana itu sampai mancep di otaknya mereka.
Sampai orang tuh nggak berani mana akhirnya itu, nggak berani punya anak. Sehingga mereka kebingungan, penduduknya tambah hari itu tambah berkurang, bukan nggak ada perkembangan penduduk itu nol, bahkan merosot. Sehingga akhirnya orang kalau punya anak maka dikasih hadiah oleh pemerintah. Nah kan aneh tuh. Di negeri Cina juga begitu juga. Ini Cina ini negeri, negerinya 1 miliar itu penduduknya. Orang yang punya anak lebih dari 1 dihukum. Nah, tapi sekarang ini mereka balik, malah orang itu suruh punya banyak anak, kan aneh itu. Ajib betul. Nah ini Indonesia juga begitu. Ini lagi-lagi tren-trennya KB, Madiun dapat hadiah, ya, karena berhasil KB-nya. Belum nanti kalau tahu-tahu penduduk itu habis, ya, yang datang orang-orang luar negeri kerja di Indonesia, baru kapok nanti orang Indonesia itu. Iya. Seperti yang terjadi di negeri-negeri barat. Jadi justru orang-orang pendatang, imigran-imigran itu yang banyak dari luar negeri datang enggak karena penduduk situ enggak berkembang. Pada mati nggak ada gantinya, kan aneh kan. Jadi aturan manusia itu sepintas seolah-olah itu benar, tapi akhirnya itu nggak benar. Tapi kalau aturan agama sebaliknya, awalnya itu sepertinya itu memberatkan, akhirnya memudahkan. Apa saja itu, kaitan dengan perkawinan, kaitan dengan ekonomi. Ya kan di mana-mana bank kan bangkrut sekarang. Sampai di Parlemen Inggris pun sudah diusulkan supaya Inggris itu semuanya sistem bank yang ada di Inggris itu dibikin tanpa bunga, dijadikan seperti bank Islam aja semua. Kenapa? Nyatanya bank-bank Islam yang ada di Inggris itu nggak ada yang bangkrut. Yang bank-bank ribawi bangkrut. Sampai dibicarakan di parlemen itu, kan aneh kan? Tetapi kalau ini disetujui, Yahudi ya kebakaran jenggot. Apalagi jenggotnya nggak punya lagi. Karena kehidupan mereka itu dengan cara memeras itu. Kehidupan Yahudi itu caranya ya dengan bank-bank itu meres orang dengan cara bank itu. Orang suruh menghargai kertas yang tidak berharga pada hakikatnya itu. Maka bisa dibikin permainan. Yang kertas karet nyetak loh Kang. Kertas itu kan nggak ada harganya tuh pada hakikatnya itu. Lain dengan emas, perak memang ada harganya. Ya ketika uang kertas ini dijadikan uang pokok, mesti terjadi kegoncangan-kegoncangan dan penyelewengan-penyelewengan. Akhirnya sebetulnya itu pengendalian ekonomi itu bukan pengendalian ekonomi tapi politik. Mana negara yang bisa menekan negara yang lain, lah nanti itu harganya jadi mahal, gitu. Uangnya itu. Jadi ini perlu kita renungi betul, di syariat Islam itu syariat yang luar biasa, yang sempurna, yang hak, yang sempurna. Cuman dunia itu ada ujian. Setiap Allah SWT menurunkan aturan, pasti Allah menurunkan ujian. Seperti Bani Israel itu. Hari Sabtu nggak boleh menjaring ikan, ya. Setiap hari Sabtu ikan itu malah bodoh nongol. Yauma yabtihim ya'tihim syurra'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Itta'tihim haitanuhum yauma sabtihim syurra'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Kalau bukan hari Sabtu hilang. Kalau hari Sabtu pada nongol. Ya nenek. Begitu juga Allah SWT memberikan aturan ekonomi, umpamanya dilarang riba. Nanti itu Allah munculkan itu ujian-ujian.
Karena di mana-mana orang itu riba dan kelihatannya riba itu menguntungkan. Jadi perkara umum. Sehingga ini jadi ujian untuk orang yang mau meninggalkan riba. Ini kadang-kadang sudah belajar agama, sudah ini, tapi kalau suruh meninggalkan riba ya nggak bisa. Ini darurat katanya. Darurat apa? Wong kowe ninggalnya riba mau mati itu ya darurat ini. Jadi Allah SWT kasih ujian. Ya, begitu juga urusan ini poligami ini juga Allah datangkan aturan, juga Allah datangkan ujian. Ujiannya itu apa? Ya wa ahudiratil anfusus syuha itu tadi. Apa itu? Kecemburuan, kerakusan dari laki-laki, dari wanita. Laki-laki dibikin tidak adil, wanita itu juga dibikin rakus. Akhirnya itu aturan tadi jadi ujian buat keluarga itu. Nah, kalau orang itu menyadari ujian-ujian tadi ya lulus, kalau tidak ya akhirnya berantem terus. Tapi kalau menyadari ujian dan jalan keluarnya adalah syariat, baru bisa tenang, baru bisa tentram. Apa saja itu. Kalau kita dapat kesulitan, ya, kalau dapat kesulitan apa saja, nanti mesti itu ada ujian. Ujiannya pertama kali apa? Kita ingin menyelesaikan kesulitan itu dengan cara maksiat, ya, dengan cara nipu, dengan cara nyolong, dengan cara bletok, ya, dengan macam-macam lah. Nah, kalau kita ini memahami bahwa ini ujian dari Allah SWT, kita terpegang pada agama, akhirnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tahu-tahu jalan keluar datang. Ini perlu kamu renungi. Setiap aturan ada ujiannya. Mungkin nanti kamu di rumah itu akan dipercaya orang jadi takmir masjid, ya. Biasanya kan gitu, jadi imam masjid. Dan di masjid itu ada kotak amal. Kamu yang tanggung jawab. Gimana ini? Darurat ini. Ya. Ad-darurat tubihul mahdurat. Akhirnya kotak amal itu dimakan. Ya. Siapa yang akan berani tanya sama saya? Saya kiainya. Nah, itu nanti terjadi musibah. Kamu akan hidup dalam kegelapan yang nggak ada habisnya. Tapi kalau kamu sabar, lebih baik saya mati daripada makan yang bukan hak saya. Tahu-tahu belak dikasih rizki yang halal yang mudah. Itu sudah sunnatullah. Kalau orang itu betul-betul menahan diri dari yang haram, yang sebenarnya dia mampu untuk ngambil haram itu, maka Allah SWT akan memberikan jalan lain yang halal, yang mudah. Itu sudah pengalamannya para nabi, pengalamannya para wali, pengalamannya para ulama, itu begitu itu. Saya pernah kasih cerita Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum Kerapia rahimahullah. Beliau ini mau beli tanah di dekat pondok. Zaman dulu tahun 80-an, 50 juta, itu banyak sekali. Nggak punya uang, tapi ini tanah ini harus dibeli yang dekat pondok. Dan waktu itu masih gawat-gawatnya Pak Harto itu. Tahu-tahu Pak Harto ngirim LB Murdani, datang situ bawa uang pas 50 juta. Mau disumbangkan sama Kiai Ali. Dia cerita langsung dengan saya, ini bukan dongeng orang lain. Maka Kiai Ali itu mengatakan, saya tidak mau. Maka LB Murdani itu, kenapa Pak Kiai nggak mau? Itu sana juga mau, Kiai sana juga mau. Saya tidak mau. Kenapa? Itu kan kiai-kiai besar, kata Kiai Ali. Itu kiai-kiai besar. Saya ini kiai kecil nggak berani, katanya. Insya Allah ditolak.
Katanya Kiai Ali, kalau saya dikasih sama Pak Harto mungkin masih saya pikir-pikir, mungkin akan saya terima. Tapi kalau yang ngasih ini Albi Murdani itu Yahudi katanya dia. Ya. Sampai mati pun saya nggak akan terima katanya Kiai Ali. Ya. Nah, sudah begitu pulang Albi Murdani. Masih nawarin lagi, Pak Kiai kalau saya kasih mobil bagaimana? Ini ada mobil. Saya sudah punya mobil kok. Sudah. Nggak mau. Kalau kamu jadi kiai ditawari begitu kira-kira gimana? Bisa nggak nolak kira-kira? Laisal khobar kalau muayana. Berita dengan kenyataan tuh lain kan. Gitu. Nek pas gak duwe dhuwit. Lah kok ene wong nawari. Alah karom-karom sithik gak apa-apa. Darurat. Kuwabeh ning ngaji 10 tahun iki sing ngapal nggur sitok-tok ad-darurat tubihul mahdurat. Sing liyane wis gak ening sing ngapal. Maka Kiai Ali itu cerita. Kemudian saya sholat hajat. Saya sholat hajat 2 rakaat, kemudian saya baca Fatihah 21 kali. Setiap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saya baca 21 kali juga. Setelah itu saya doa, ya Allah saya minta uang untuk bayar tanah ini. Sudah gitu dah ya. Dan ini sudah mujarab katanya beliau ini. Pokoknya saya setiap sholat hajat terus baca Fatihah 21 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 21, itu biasanya masalah apa aja selesai. Itu waktu awal-awal dakwah itu. Saya khususi ke sana oleh Kiai Ali dikasih ijazah itu. Kamu amalkan ini kata beliau ini. Nah, setelah itu nggak lama kemudian habis sholat subuh tahu-tahu ada tamu. Seorang pengusaha di sana namanya Pak Mujab dulu. Habis sholat subuh, Yai terus badhe tumbas tanah Yai. Iya. Lah ampun gak ada harta dereng. Dereng. Nah, ini kula nyumbang sekedhik Yai. Ya sedekahan kono. Pikirane Kiai paling ya 500, wong nyumbang ya apa 1 juta. Oke. Wis sedekahan kono aku sik arep ngerampung nih wiritan. Akhirnya tamune mulai didilok 50 juta pas. Padha karo neh arep ngowahi Albi Murdani kae. Nah, aneh ta? Dadi wong iku mau nek wani nolak perkara sing haram, kuwi engko arep teko perkara sing halal sing enak ya mulya. Ngerti kan? Iki ujiane santri iki ngono kuwi lho, Kang. Sampai aku ingin diceritani sapa satu ulama Azhar, Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah cerita bagaimana ada santri di Azhar yang kelaparan, betul-betul kelaparan sudah. Akhirnya dia ini jalan-jalan di sekitar Azhar itu kan banyak rumah-rumah mepet-mepet gitu. Maka dia ini membau-bau roti yang sedang dipanggang, arum sekali, perutnya sudah nggak kuat nahan. Akhirnya dia masuk ke rumah itu, pas nggak ada orang, roti itu masih hangat, langsung dicakot. Tapi begitu dicakot dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya ngaji bertahun-tahun akhirnya nyolong, diturunkan, nggak jadi ditelan. Setelah itu dia balik ke masjid lagi dalam keadaan kelaparan. Ketika duduk di masjid, tiba-tiba dipanggil sama kiainya. Kamu kesini. Kamu mau nggak kawin? Katanya kiainya. Oh alah Pak Kiai, saya ini nggak punya apa-apa kawin. Enggak. Ini loh tetangga masjid di depan itu.
Dia itu bilang sama saya suruh carikan suami, suaminya mati, dia wanita kaya, ya, masih muda lagi, ya, dia suruh nyarikan, pokoknya suruh carikan santri saya siapa aja mau dia. Kamu mau apa enggak? Insya Allah, ya. Insya Allah, ya. Nah itu wanitanya sudah di depan masjid itu. Saya nikahkan sekarang ya. Insya Allah, ya. Langsung dipanggil wanita. Ini loh santri saya, mau apa enggak kawin dengan ini? Insya Allah, ya. Akhirnya dikawinkan langsung di masjid itu. Ini zaman orang dulu itu kawin tuh enggak dedek bengek, apa itu panjang-panjang. Setelah itu dibawa oleh istrinya ke rumahnya. Ternyata rumah di mana dia nyolong tadi. Maka istrinya itu, nah kita sekarang makan ya katanya. Maka diambilkan roti yang masih hangat dari dapur. Maka dihidangkan roti itu. Maka dia terkejut, wah ini roti yang saya cokot tadi. Dan istrinya pun terkejut ini. Ini kok ada bekas gigitan ini? Siapa kurang ajar nih masuk di gigit roti ini? Gitu. Masya Allah. Gitu. Ini cerita ini ditulis di kitab-kitab. Jadi orang itu kalau mau menahan diri dari yang haram, Allah SWT kasih perkara yang halal dengan cara yang mulia lagi. Lagi eling-elingen Kang iki. Bab iki eling-elingen tenan. Jadi jangan wah mumpung iki golek harame angel kok ngenteni sing halal ya nek bagian. Lah iki nek santri pikirane ngene iki rusak. Maka waktu pertemuan apa itu wali santri itu. Pertemuan wali santri di Trangkil ya. Nah itu kan banyak juga kiai apa bunyai-bunyai dari Mojogeneng, dari sana apa itu Mojokerto sana ya, datang itu heran itu ya. Cerita sama istri saya itu heran pertemuan apa herannya itu loh waktu bagi makanan itu loh kok semua diam aja nggak ada yang keroyokan. Ya ketepatan nih. Tenggor jadi santri tidak keroyokan itu sudah mengesankan orang-orang itu kan. Bukan dibagi makanan keroyokan muslak rabagian. Ya, ini betul-betul imannya ini rusak loh begitu itu. Maaf.